semua yang sudah siap sekolah minggu di hari Minggu yang ceria ini. Bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Hari Minggu, ku siapkan bajuku, ku siapkan sepatuku, bersiap pergi ke sekolah minggu. Hari-hari Minggu, gembiranya hatiku, bertemu dengan teman-temanku dan guruku tercinta. Bermain dan belajar bersama, menari dan bernyanyi ku suka, dengan musik gembira, oh senangnya, mendengarkan firman dan berdoa, menghafalkan ayat, oh serunya. Sungguh ku suka sekolah minggu. Lagi ya, ini hari Minggu. Siapkan apa? Siapkan bajuku. Apalagi ya? Siapkan sepatuku, bersiap pergi ke sekolah minggu. Ini hari Minggu, gembiranya hatiku, bertemu dengan teman-temanku dan guruku tercinta. Bermain dan belajar bersama, menari dan bernyanyi ku suka, musik gembira, oh senangnya, mendengarkan firman dan berdoa, menghafalkan ayat, oh serunya. Sungguh ku suka sekolah minggu. Bermain dan belajar bersama, menari dan bernyanyi ku suka, musik gembira, oh senangnya, mendengarkan firman dan berdoa, menghafalkan ayat, oh serunya. Sungguh ku suka sekolah minggu. Sungguh ku suka sekolah minggu. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus, haleluya. Yeay. Semuanya siap berlari pada tujuan? Tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Siapkan kakimu, tanggalkan bebanmu, ayo maju. Siapkan hatimu, bulatkan tekadmu, jangan ragu. Siap berlari ya? Berlari pada tujuan, panggillah Tuhanmu.
Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Teman-teman yang di rumah percaya? Yang percaya katakan amin. Amin. Kurang keras, amin. Amin. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama ya. Biar gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan semua bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihi, yang mengasihiku. Yeay. Yuk teman-teman di rumah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mengasihi Kak Yuli, Kak Dia, Kak Javanti, dan mengasihi teman-teman semua yang ada di rumah. Semuanya tutup mata ya. Kita akan pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu akan menyertai di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memampukan setiap kami untuk memahami firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Gimana nih? Kok susah gini ya? Hai Joe dan Roy. Hai Kak. Kalian Halo, Kak. kok Aduh. sedih gitu? Aduh juga. Kenapa? Iya nih Kak, wah HP ku rusak padahal besok mau ujian aku. HP-nya rusak. Iya nih. Aku juga bingung Kak, besok mau ujian. Nggak bisa nih, nggak masuk-masuk. Pelajarannya pusing aku. Jadi kalian sedang menghadapi suatu masalah ya? Iya, Terus kalian takut? ya takut besok nggak bisa ngerjakan. Kak Yuli jadi ingat. Nggak apa-apa Kak. Di Alkitab itu ada seorang tokoh yang pernah mengalami ujian yang sangat besar, tapi berhasil melewatinya. Siapa itu? Siapa Tahu Kak? Bapak Abraham? Tahu. Iya, ingat, Teman-teman di rumah tahu Bapak Abraham? Nah, kita akan simak ceritanya bersama-sama ya. Dengarkan ya. Oke. Setelah Abraham dan Sarah dikaruniai seorang anak bernama Ishak, Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, Ya Tuhan. ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. wah, ternyata Abraham diminta Tuhan untuk menyerahkan anaknya tadi yang tunggal. Namanya siapa? Ishak kalau nggak salah. Iya, Ishak. Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Coba bayangkan, misalkan Joe tadi pengen sebuah HP yang baru kan untuk ujian, lalu ada saatnya ayah dari Joe memberikan HP tersebut kepada Joe. Tapi tidak lama kemudian HP-nya diambil lagi oleh ayah Joe. Kira-kira Joe sedih tidak? Wah sedih sekali Kak. Iya Nah, betul, itu pasti sedih. Mungkin kalau Kak Yuli bayangkan waktu itu Bapak Abraham juga sempat bersedih. Nah, coba tebak teman-teman yang di rumah, kira-kira Bapak Abraham akan memberikan Ishak bagi Tuhan tidak ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Oke. Ia memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, serta mempersiapkan kayu untuk korban bakaran. Kemudian berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Setelah hari ketiga, Abraham melihat bahwa tempat yang dikatakan Tuhan sudah dekat. Dalam perjalanan, Ishak bertanya kepada ayahnya, Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. wah, Ishak sudah bertanya-tanya mengenai anak domba mana yang akan dikorbankan. Tadi begitu kan ya? Padahal Tuhan meminta sendiri bahwa Ishak yang harus dikorbankan. Terus gimana ya? Penasaran? Teman-teman di rumah penasaran bagaimana kelanjutannya? Yuk kita lihat kelanjutannya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Kemudian Abraham mendirikan mezbah di situ. Ketika Abraham hendak mengorbankan Ishak, berserulah Tuhan kepadanya, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab sekarang aku telah mengetahui bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba di belakangnya. Abraham mengambil domba itu
dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, itu tadi cerita dari Bapak Abraham. Gitu Bapak Abraham saja bisa berhasil melewati ujian dalam kehidupannya, ujian yang sangat besar, ujian iman. Nah, Kak Yuli juga percaya bahwa Joe dan Roy juga akan berhasil menghadapi masalah dan ujian saat ini. Nah, kira-kira kalian penasaran tidak? Kira-kira apa ya cara yang dilakukan Bapak Abraham supaya Bapak Abraham berhasil menghadapi ujian? Apa aja ya? Nah, teman-teman di rumah penasaran? Kak Yuli akan jelaskan ya. Yang pertama adalah taat. Nah, tadi Bapak Abraham taat akan perintah Tuhan. Meskipun Bapak Abraham harus kehilangan anaknya tadi yang bernama Ishak yang sangat disayangi. Tapi Bapak Abraham itu tadi taat. Nah, ketika kita menghadapi sebuah ujian atau masalah, Bapak Abraham juga tidak lari dari masalah itu, tidak meninggalkan masalah itu. Tapi Bapak Abraham menghadapi masalah itu karena percaya bahwa Tuhan yang akan menemaninya. Berarti yang harus dilakukan Joe dan Roy atau teman-teman di rumah yang sedang menghadapi masalah adalah tidak boleh meninggalkan masalah kalian, harus dihadapi karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Oleh karena itu, langkah yang kedua adalah kita harus percaya atau beriman kepada Tuhan. Yuk kita akan baca bersama-sama di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Teman-teman siapkan Alkitab kalian ya dan buka di Ibrani 11 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya Kak ya. 2, 3. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, waktu itu Bapak Abraham beriman bahwa Allah akan berkuasa meskipun Ishak akan mati nantinya sebagai korban bakaran. Bapak Abraham percaya bahwa Allah yang berkuasa sanggup membangkitkan orang mati. Jadi Bapak Abraham tidak khawatir. Nah, teman-teman di rumah juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, mampu melakukan segala sesuatunya. Seperti firman minggu lalu, nothing is impossible. Nah, Kak Yuli mau beritahu nih, ujian setiap orang itu berbeda-beda. Tadi ujian Bapak Abraham berbeda dari ujiannya Roy dan Joe. Kak Yuli juga pernah menghadapi ujian, orang tua kalian pernah menghadapi ujian, dan meskipun kalian teman-teman di rumah masih kecil, kalian mungkin saat ini juga sedang menghadapi ujian. Nah, hari ini kita belajar dua hal, bahwa kita harus taat dan percaya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita. Dan kita percaya bahwa ujian yang kita hadapi saat ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan Yesus yang akan menolong dan memampukan kita semua. Bagaimana? Joe dan Roy percaya bahwa ujian atau masalah kalian ini akan berhasil dihadapi? Percaya dong. Wah, begitu, percaya. Karena pada suatu saatnya nanti Tuhan akan memberikan jawaban untuk kita semua. Jawaban dari masalah yang kita hadapi saat ini. Seperti Bapak Abraham, setelah Bapak Abraham berhasil melewati masalah tadi, Tuhan menjanjikan berkat yang berlimpah-limpah untuk Bapak Abraham. Dan Kak Yuli ajak juga teman-teman yang di rumah untuk percaya ya. Kita akan percaya bahwa masalah yang kita hadapi saat ini akan menguatkan setiap kita. Yuk kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terukan Kak Yuli berdoa ya. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk percaya dan taat di
dalam di dalam menghadapi menghadapi ujian ujian kami kami masing-masing. masing-masing. Kami percaya Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang akan yang akan menolong setiap kami. setiap kami. Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang akan yang akan memberikan jalan keluar jalan keluar dari permasalahan dari permasalahan yang kami hadapi, dan kami dan kami percaya percaya bahwa bahwa berkat Tuhan berkat Tuhan akan Tuhan sediakan bagi bagi kami semua. kami semua. Terima kasih Tuhan Terima Yesus kasih Tuhan untuk Yesus firman-Mu untuk firman-Mu hari ini. hari ini. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, gitu dulu. Kak Yuli pamit dulu ya. Oke. Sampai ketemu terima lagi. kasih, Kak. Dadah. Terima kasih Kak. Dadah. Nah, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, kalian bisa membuat kegiatan seperti Ini seperti yang tadi teman-teman Iya, saksikan. iya. Ini adalah papercraft. Papercraft. Teman-teman bisa berkegiatan bersama mama, papa, atau kakak kalian. Caranya bagaimana Kak Theo? Iya, caranya silahkan teman-teman bisa mendownload link di bawah ini. Kalau tidak ada, silahkan minta ke guru kelas kalian masing-masing. Nah, Kak Raya dan Kak Theo dan Kak Yuli memberi tantangan buat kalian semua yang ada di rumah, yaitu Teman-teman, siapa yang berani menceritakan kembali kisah Abraham dan Ishak tadi menggunakan papercraft yang sudah kalian buat pastinya. Nanti silakan di video ya dan kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Jangan lupa isi buku saku kalian dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kemudian ada sesuatu pengumuman penting yang harus teman-teman Betul dengarkan. sekali. Nah, apa ini? Apa ya? Wah, ya. Apa itu, Kak? Paskah. Paskah. Wah, Kah? Paskah. Kita akan ada Paskah. Sebentar lagi. Iya, Ya, betul sekali. Di sebentar minggu lagi pertama bulan April kita akan merayakan Paskah. Tuh. Nah, untuk amplop Paskah tahun ini teman-teman diminta membuat apa ini ya? Wah. Cara pop up. Bagus sekali pop-up-nya. Iya, tidak harus seperti ini ya teman-teman. Iya, betul. Teman-teman bisa berkreasi Sebagus dengan- mungkin. Iya, betul. Sekreatif teman-teman. Ya. Betul. Nah, kalau pop-up-nya sudah jadi, teman-teman nanti bisa tempelkan amplopnya bisa di sini. Ya. Iya. Atau ditaruh di tempat yang kosong atau Ya, di belakangnya boleh. juga boleh. Ya, belakangnya sini. Dan jangan lupa ditulis nama kalian. Hmm. Kemudian kelas kalian, Tuh. Jangan Nah. lupa ya, identitas. identitas kalian, nama dan kelas kalian di sekolah minggu. Karena nanti akan ada pemenang untuk Amplop Paskah Paskah. paling menarik. Wah, Nah, teman-teman di jadi- rumah pasti mau hadiah. Iya. Jadi jangan sampai lewatkan. Amplop Paskah ini ya. Betul. Untuk info mengumpulkannya nanti akan diinfokan melalui guru kelas masing-masing. Teman-teman pasti sudah tidak sabar nih Iya. ya, Kak. Iya, pasti sudah tidak sabar ini. Oke, sampai di sini ibadah kita hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah. Dadah.